Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Semoga kabar teman-teman selalu baik-baik saja ya, selalu sehat dan selalu ada dalam lindungannya. Pagi ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek. Nah, diharapkan setelah teman-teman mempelajari cerita pendek, teman-teman dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Nah, nanti ketika teman-teman sudah memahami nilai kehidupan, alangkah baiknya teman-teman dapat mengamalkan nilai yang baik yang didapat dari cerita pendek tersebut. Yang buruknya buang saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan pindah kamera terlebih dahulu karena sekarang saya menggunakan kamera HP. Nanti saya pindah ke laptop ya. Oke, sekarang kita pindah kameranya. Baik, kita sudah berganti ke kamera yang ada di laptop ya. Kita akan membahas tentang cerita pendek sekarang. Ini teman-teman juga sudah membaca cerita pendek dan sudah tahu apa itu cerita pendek ya. Tapi tidak ada salahnya kita belajar lagi tentang cerita pendek. Siapa tahu ada yang belum tahu kan, kita sama-sama belajar di sini. Oke. Nah, baik. Nih ya, pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, prosa itu cerita ya. Nah, jadi ketika ada karya sastra yang bentuknya prosa, berarti itu bentuknya cerita apa saja. Misalnya ini cerita pendek, cerita rakyat, kemudian juga novel. Nah, itu termasuk ke dalam prosa. Dan bersifat fiktif. Fiktif itu tidak nyata ya. Yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, nanti dari konflik dan penyelesaian masalah tersebut, nanti teman-teman juga akan mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Biasanya nilai-nilai kehidupan itu ya terdapatnya di situ, begitu amanatnya juga. Nah, ini dia ciri-ciri cerita pendek itu. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 10.000 kata, berarti itu adalah novel. Dan juga novel itu lebih kompleks lagi karena unsur pembangunnya juga lebih lebih padat, terdiri dari kurang dari 10.000 kata. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa cerpen tersebut kurang dari 10.000 kata atau bahkan karya sastra tersebut lebih dari 10.000 kata? Sekarang kan kita bisa memakai Microsoft Word. Nah, ketika cerita pendek itu ditulis dalam Microsoft Word, teman-teman akan mengetahui berapa kata yang terdapat dalam naskah tersebut begitu. Nanti ada nomornya. Kalau tidak salah itu ada di bawah, ada jumlahnya. Begitu. Kemudian selesai dibaca dengan sekali duduk. Maksudnya ini tidak panjang ya. Kalau misalnya teman-teman meluangkan waktu untuk membaca cerpen tersebut ya bisa dibaca dalam sekali duduk begitu. Bersifat fiktif, tadi sudah dijelaskan ya, bersifat fiktif itu yaitu tidak nyata, tidak terjadi dalam kehidupan kita yang aslinya begitu. Hanya mempunyai satu alur saja, alur tunggal. Nah, nanti juga teman-teman akan
mempelajari ya tentang alur. Ada 3 alur, tapi dalam cerpen tersebut hanya menggunakan 1 alur saja. Kenapa harus 1 alur saja? Kalau misalnya kita menggunakan 2 alur atau lebih, itu akan alur ceritanya itu akan panjang begitu. Nanti akan menyentuh ranah novel begitu. Kemudian isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, cerita pendek itu tidak bersifat fantasi juga gitu. Jadi ada kehidupannya dalam sehari-hari, tetapi itu tidak nyata gitu, tapi terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Kemudian penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, agar ya pembaca itu senang membacanya ya, tidak ribet, tidak memakai bahasa-bahasa yang ilmiah misalnya atau asing dari pemahaman kita ya. Kemudian bentuk tulisan yang singkat, lebih pendek dari novel. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa cerpen itu kurang dari 10.000 kata. Kalau misalnya lebih dari 10.000 kata itu termasuk dalam novel. Kemudian penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana ya. Jadi karena ceritanya juga pendek, nah otomatis penokohannya tersebut hanya sebegitunya saja ya, tidak dikembangkan kembali. Kecuali kalau misalnya novel itu pengembangan karakter tokoh itu bisa saja terjadi, tetapi kalau cerpen itu tidak ya. Kenapa? Karena untuk menjaga kependekan cerita tersebut. Kalau misalnya ada pengembangan karakter dari salah satu tokoh, itu akan berdampak pada panjangnya cerita begitu. Lalu ada mengangkat beberapa peristiwa dalam hidup. Ya, karena terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, berarti ya otomatis cerpen juga ceritanya itu ya seperti kehidupan kita biasa begitu, tidak berbau fantasi atau bahkan seperti dongeng fabel ya, tidak seperti itu. Kemudian dan ada kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwasanya setiap cerita pasti mengandung amanat ya. Nah, itu amanat tersebut dapat teman-teman temukan apabila teman-teman sudah selesai membacanya. Teman-teman akan menemukan nilai moral, nilai keagamaan, nilai sosial dan sebagainya ya. Semuanya itu tergabung dalam nilai-nilai kehidupan begitu. Nah, itu ciri-ciri cerita pendek. Lanjut ke struktur cerita pendek. Nah, struktur cerita pendek adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Jadi tahapan cerita ya. Nah, dalam tahapan cerita ini ada abstrak. Nah, abstrak itu gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi dalam cerita tersebut. Istilahnya ringkasan lah, menjelaskan semua cerita tetapi diringkas begitu ya. Biasanya ini ada di awal, kemudian berbentuk prolog. Kemudian ada orientasi, yaitu pengenalan awal situasi pada cerita, mengenalkan setting atau latar cerita baik dalam segi waktu, tempat maupun peristiwa. Orientasi juga dapat mulai memperkenalkan tokoh-tokoh, kemudian menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Nah, di sini dalam orientasi ini pada intinya adalah memperkenalkan misalnya tentang tokoh utama, kemudian kehidupan tokoh, waktu, tempat, dan suasana tokoh dalam perkenalan tersebut. Nah, begitu. Kemudian ada komplikasi. Nah,
dalam komplikasi ini, yaitu bagian pemunculan berbagai konflik yang dihadapi oleh tokoh ya. Nah, jadi di dalam tahapan ini tokoh itu mengalami masalah gitu yang harus diselesaikan olehnya. Nah, kemudian ada juga evaluasi, yaitu konflik yang terjadi dalam menuju pada klimaks. Jadi dalam evaluasi ini konfliknya sudah memuncak dan akan segera diselesaikan begitu, mendapat penyelesaian dari konflik tersebut. Kemudian ada resolusi. Nah, di sini berisi penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenai sikap ataupun berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak sebelumnya ya, puncak konflik gitu maksudnya ya. Bagian ini adalah akhir dari konflik atau penyelesaian secara utuh. Nah, di sini konflik itu sudah benar-benar selesai ya. Nanti kalau misalnya kan di komplikasi atau pengenalan konflik ya yang dialami oleh tokoh, kemudian di sana memuncak dalam evaluasi, kemudian ada penyelesaiannya dalam evaluasi tersebut, kemudian diresolusi. Nah, itu penyelesaian secara utuh dan sampai konflik itu tidak terjadi lagi begitu. Kemudian ada koda. Koda adalah penutup atau akhir dari keseluruhan cerita. Koda dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikan. Nah, biasanya dalam koda juga berisi tentang pesan yang disampaikan penulis ya, begitu. Istilahnya penutup atau kesimpulan dari cerita tersebut ya. Nah, di sini selanjutnya ada unsur pembangun cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang terkandung yang ada di dalam ya. Misalnya ada tema, amanat, tokoh, penokohan, sudut pandang, alur, latar, dan gaya bahasa. Nah, kemudian ada unsur ekstrinsiknya juga, meliputi latar belakang pengarang, sosial budaya, psikologi, ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya. Dan untuk ekstrinsik ini sebenarnya lebih banyak dari ini ya, tetapi Bapak hanya mengambil dari nilai-nilai kehidupan saja begitu, agar general lah intinya. Nah, dalam unsur intrinsik ada tema ya. Maaf, Bapak gak tahu. Yang dimaksud dengan tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Nah, tema satu cerita itu menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan lain sebagainya. Pada intinya, tema itu adalah inti dari cerita tersebut. Misalnya dalam cerita tersebut, judul cerita tersebut mengisahkan tentang perjalanan seorang yatim piatu yang akhirnya sukses. Nah, temanya tersebut ya pasti tentang kehidupan seorang yatim piatu. Nah, itu adalah tema ya. Kemudian amanat. Nah, amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerpen ya. Nah, biasanya amanat ini bisa bersifat tertulis ataupun tidak tertulis atau tersirat ya. Itu tergantung dari pengarang yang membuat cerpen tersebut. Kemudian tokoh. Nah, tokoh adalah sosok yang diceritakan dalam sebuah cerita. Nah, tokoh juga mempunyai penokohan. Penokohan, nah ini terbagi dalam protagonis, antagonis, antagonis, dan figuran. Nah, kalau penokohan, secara singkatnya penokohan itu adalah watak dari tokoh ya. Nah, teman-teman, ini Bapak hanya menggambarkan secara umum, ada yang protagonis, antagonis, antagonis, dan figuran. Sebenarnya watak di tokoh itu juga bisa dijelaskan secara detail ya, tetapi Bapak hanya menuliskan hanya secara gambaran umumnya saja. Nah, protagonis mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ini
ketiga istilah tersebut. Protagonis itu adalah tokoh yang baik, kemudian antagonis adalah tokoh yang jahat, dan antagonis adalah tokoh penengah ya. Protagonis itu tokoh yang seperti apa? Yang baik ya, yang misalnya menjadi pahlawan dalam satu cerita tersebut. Kemudian antagonis misalnya orang jahat atau dari lawan dari tokoh utama ya. Kemudian antagonis tokoh penengah. Contohnya saja misalnya dalam suatu cerita, atau teman-teman juga bisa melihat dalam suatu sinetron ya, misalnya ada Bapak Haji begitu. Nah itu biasanya Bapak-Bapak Haji itu suka menjadi tokoh tritagonis ya, sebagai penengah dalam cerita. Kemudian ada tokoh figuran. Apa yang dimaksud tokoh figuran? Ya ini tokoh figuran itu secara sederhananya ya hanya hiasan saja gitu, hanya keberadaannya tidak penting, hanya numpang lewat lah secara kasarnya ya, hanya hiasan gitu. Kemudian ada sudut pandang. Nah sudut pandang yang digunakan dalam cerpen itu umumnya ada dua, yaitu orang pertama dan orang ketiga gitu. Jarang sekali Bapak menemukan ya ada cerpen yang memakai sudut pandang orang kedua gitu. Bahkan Bapak juga belum menemukan gitu ada cerpen tersebut. Nah orang pertama itu contohnya seperti apa? Dalam sudut pandang orang pertama, cerpen itu biasanya digunakan tokohnya itu ya, tokoh cerpen yang menggunakan sudut pandang orang pertama itu akan menggunakan kata aku, saya. Nah begitu, itu contoh sudut pandang orang pertama. Ya istilahnya si pengarang cerpen tersebut seolah-olah masuk pada cerpen tersebut dengan menggunakan kata aku gitu, atau saya ya. Kemudian sudut pandang orang ketiga ya, Bapak akan jelaskan dulu sudut pandang orang ketiga, karena sudut pandang orang kedua itu sangat jarang digunakan dalam cerpen ya. Nah sudut pandang orang ketiga itu seperti apa? Nah kalau misalnya sudut pandang orang ketiga biasanya dalam cerpen menggunakan kata dia, mereka. Nah itu contoh dari sudut pandang orang ketiga. Atau bisa saja menyebutkan nama. Misalnya dalam cerpen Robohnya Surau Kami itu ada Pak Haji. Nah begitu, itu adalah contoh dari sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada juga sudut pandang orang kedua. Nah ini contohnya kalau misalnya dalam cerpen ada nama tokoh, bukan nama tokoh ya, tetapi ada tokoh tetapi menggunakan nama kamu begitu. Jadi kan misalnya kalau misalnya sudut pandang orang pertama itu mengakukan diri ya, masuk ke dalam cerita. Nah kalau misalnya sudut pandang orang kedua mengkamukan diri, nah begitu. Tetapi itu kan kalau misalnya memakai sudut pandang orang kedua sebagai tokoh utama gitu, itu sangat susah. Nah contoh dari sudut pandang orang kedua yaitu ada kamu, kalian. Nah itu ada contohnya. Kemudian ada alur. Nah di sini ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah alur merupakan pola pengembangan cerita ya, pola pengembangan ceritanya. Kemudian alur terbagi dalam 3 macam. Tadi Bapak sudah sebutkan, yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, alur maju itu ya misalnya seperti ini. Menceritakan tentang tokoh dari dia kecil, tumbuh menjadi anak remaja, dewasa, kemudian sampai tua begitu. Nah, itu disebut alur maju. Nah, kalau alur mundur ini mungkin teman-teman juga sudah mengenal bahwa alur mundur itu kilas balik ya, flashback begitu kalau teman-teman tahu. Nah misalnya seperti ini, tokoh utamanya itu sudah tua ya, tetapi dia mengingat tentang masa mudanya. Nah dalam cerpen tersebut nanti mengisahkan tentang masa muda tokoh utama tersebut. Nah begitu, mereka menggunakan alur mundur artinya. Nah
Kalau alur campuran, nah itu gabungan dari alur maju dan alur mundur gitu. Kemudian latar. Nah, latar di sini ada waktu, tempat, dan suasana. Penggambaran keadaan lah ya istilahnya latar itu. Nah, nanti teman-teman juga dapat menemukan dalam cerpen itu ada kapan ya, misalnya sore hari di masjid dalam suasana damai. Nah, begitu, itu contoh dari latar. Kemudian gaya bahasa. Nah, yang disebut gaya bahasa itu adalah ciri khas penulis dalam menceritakan cerita pendek tersebut, begitu ya. Biasanya seorang penulis itu, maaf, nah ada gangguan ya, ada suara motor. Nah, biasanya penulis itu memiliki gaya bahasanya masing-masing. Dapat dilihat dari penggunaan majas atau kata-kata yang khas digunakan oleh penulis tersebut. Begitu. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur ekstrinsik sebenarnya tadi Bapak sudah jelaskan ya bahwa ekstrinsik itu meliputi nilai-nilai kehidupan yang ada. Tapi Bapak hanya mencantumkan beberapa saja. Teman-teman dapat mengetahui unsur ekstrinsik dalam suatu cerita pendek itu dilihat dari latar belakang pengarang. Nah, maksudnya latar belakang pengarang itu adalah kehidupan pengarang tersebut, begitu ya, keadaannya bagaimana. Jadi teman-teman bisa mengetahui cerita pendek tersebut dengan mengetahui dari latar belakang pengarang, ya, kehidupan pengarang. Kemudian latar belakang sosial budaya. Nah, ini di sini teman-teman dapat juga mengetahui dari latar belakang sosial budaya. Apa itu latar belakang sosial budaya? Nah, ini berdasarkan kehidupan sosial budaya yang ada atau yang diceritakan dalam cerpen tersebut dan dihubungkan di dunia nyata, begitu. Misalnya dalam cerpen tersebut menceritakan tentang kehidupan seorang pemuda dari suku Sunda misalnya. Nah, di sini teman-teman dapat menganalisis ya istilahnya dari latar sosial budaya. Nah, bagaimana adat Sunda dan kehidupan orang Sunda tersebut. Nah, begitu. Kemudian latar belakang psikologis. Nah, di sini teman-teman dapat mengetahuinya dari tulisan cerpen tersebut, apakah itu sangat emosional atau bagaimana gitu, atau keadaan pengarang yang keadaan psikologis pengarang ya ketika membuat atau ingin menyampaikan cerpen tersebut itu seperti apa gitu ya. Kemudian latar belakang ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya itu masih banyak lagi ya, tergantung dari cerpen tersebut. Jadi tidak semuanya ada, tetapi latar belakang ini itu akan terdapat dalam cerpen ya, tetapi tidak akan semuanya ada begitu, tergantung dari cerita pendek tersebut. Kemudian, nah ini cara membuat cerpen. Cara membuat cerpen juga sebenarnya teman-teman dapat melihat ya di buku paket yang ini. Ya, buku paket yang ini di halaman 134. Nah, itu ada tugas, ada 5 nomor ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk membuat cerpen di halaman 134. Nah, ini Bapak akan jelaskan saja ya yang ada di PowerPoint. Yang pertama itu inspirasi dapat diambil dari pengalaman hidup. Nah, karena cerpen juga kan bukan fantasi atau fabel juga kan ya, jadi
cerpen itu murni dari kehidupan yang terjadi dalam dunia nyata gitu ya, dunia kita. Nah, nanti dituliskan dalam cerpen. Kemudian itu tentukan topik yang dianggap menarik. Nah, kenapa harus menarik begitu ya? Itu untuk menarik minat pembaca juga. Kalau misalnya tidak menarik, itu cerita pendek kita ya sudah dan tapi ya lanjut dulu ya karena sudah tinggal sedikit lagi. Kenapa harus menarik? Agar ya cerpen kita dibaca gitu ya, sederhananya, dan tidak membosankan. Kemudian catat kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Nah, kata-kata kunci misalnya begini, topiknya itu tentang harta warisan. Misalnya sederhananya saja itu tentang kebun ya misalnya. Nah, catat kata-kata kuncinya misalnya tentang kebun. Nah, di kebun misalnya ada tumbuhan, kemudian luas tanah. Dan dalam harta warisan juga kan ada misalnya tentang pembagian di keluarga. Kemudian ada juga peran seorang orang tua gitu, atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian setelah mencatat kata-kata kunci, nah teman-teman tinggal membuat cerpen ya. Membuat cerpen sesuai dengan unsur pembangun dan struktur cerpen, agar nantinya cerita yang teman-teman buat itu bisa dianggap sebagai cerpen. Nah, begitu. Ya, mungkin penjelasan materinya cukup sekian dan kita akan pindah lagi kamera ya. Baik, Bapak akan akhiri di kamera laptop yang ini dan kita akan kembali ke kamera handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Semoga kabar teman-teman selalu baik-baik saja ya, selalu sehat dan selalu ada dalam lindungannya. Pagi ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek. Nah, diharapkan setelah teman-teman mempelajari cerita pendek, teman-teman dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Nah, nanti ketika teman-teman sudah memahami nilai kehidupan, alangkah baiknya teman-teman dapat mengamalkan nilai yang baik yang didapat dari cerita pendek tersebut. Yang buruknya buang saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan pindah kamera terlebih dahulu karena sekarang saya menggunakan kamera HP. Nanti saya pindah ke laptop ya. Oke, sekarang kita pindah kameranya.